Kemudian berikutnya setelah dia siap sudah berwudu, ya, menghadap kiblat, kemudian berniat ini bisa sebelumnya, bisa sebelum berwudu, dan terus niatnya masih berada di Hamadiyah sampai dia melaksanakan sholat. Kemudian setelah itu dia telah membuat sutrah, maka mulailah dia melaksanakan sholat. Dia pertama takbiratul ihram. Takbirah al-ihram. Ya, takbiratul ihram yaitu bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar untuk yang pertamanya. Ya, adapun takbiratul ihram dan juga mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu merupakan rukun. Dengan dalil hadits al-musii salatuhu yang kita sebutkan tadi. Hadits al-musii salatuhu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila engkau hendak melaksanakan salat, ya, maka sempurnakanlah wudumu, kemudian menghadap kiblat, kemudian bertakbirlah engkau. Kemudian di dalam hadits yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan lainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, miftahus shalah at-takbir, atau miftahus shalah at-tuhur, wa tahrimuha at-takbir, wa tahliluha at-taslim. Kunci salat adalah bersuci, berwudu. Kemudian tak kala melaksanakan salat, mulai haramnya melaksanakan aktivitas selain dari aktivitas salat, yaitu tak kala dia bertakbir. Dan tahlilnya, halalnya dia melaksanakan yang lainnya selain dari aktivitas salat, yaitu ketika dia salam. Ini juga hadis menegaskan bahwasanya takbiratul ihram merupakan rukun dari arkanus salat. Dia bertakbir mengucapkan Allahu Akbar. Ini ketika dia bertakbir mengucapkan Allahu Akbar, ini adalah apa? Adalah rukun. Adapun mengangkat tangannya, maka itu adalah mustahab. Adalah perkara yang disunnahkan dari sunnah-sunnah salat. Dari sunnah-sunnah salat. Jadi dia mengangkat tangannya. Setelah dia bertakbir, maka dia mengangkat tangannya. Dan mengangkat tangan di dalam salat pada beberapa tempat. Disunnahkan mengangkat tangan di dalam salat pada beberapa tempat. Tempat yang pertama ketika takbiratul ihram. Tatkala takbiratul ihram pertama Allahu Akbar, di sini juga disunnahkan dia mengangkat tangannya. Kemudian yang kedua, ketika dia hendak ruku, di sini juga disunnahkan mengangkat tangannya. Kemudian yang ketiga, ketika dia bangkit dari ruku. 3 tempat ini dalilnya adalah hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian tempat yang keempat, yaitu ketika dia bangkit dari tasyahud pertama. Ya, setelah 2 rakaat kan tasyahud. Maka tatkala bangkit, dia mengangkat tangannya juga. Mengangkat tangannya. Dipahami sampai sini? Ini 4 tempat. Dan tempat yang keempat ini dalilnya adalah hadits Ibnu Umar, riwayat Imam Al-Bukhari. Bukan cuma hadits Ibnu Umar sebenarnya, masih banyak hadits yang lainnya. Ada hadits Wail bin Hujur, juga hadits Rifa'ah bin Rafi', kemudian hadits Abi Humaid As-Sa'idi, dan beberapa hadits lainnya menegaskan akan hal ini. Kemudian juga hadits Abu Hurairah dalam beberapa riwayat. Jadi mengangkat tangan pada 4 keadaan ini, pada 4 tempat ini disunnahkan mengangkat tangan. Adapun selain dari 4 ini, maka itu berkisar di atas hadits-hadits yang lemah. Berkisar di atas hadits-hadits yang lemah. Ada riwayat mengatakan mengangkat tangan juga disunnahkan ketika hendak sujud. Kemudian ada juga yang menerangkan di tempat yang lain, mengangkat tangan ketika dari duduk antara 2 sujud. Ketika dia sujud pertama, dia bangkit dari sujud, angkat tangan. Kadang-kadang. Ini juga riwayat dari hadits yang lemah. Kemudian tak kala dia sujud, dari duduk di antara 2 sujud, kemudian dia melaksanakan sujudnya, ya, dia hendak sujud, ada sebagian riwayat juga menyatakan mengangkat tangan. Dipahami enggak ini? Ya, jadi tak kala dia sujud, ya, bangkit, dia angkat tangan, Allahu Akbar, mengangkat tangannya. Ini ada sebagian riwayat seperti itu, tapi saya katakan bahwa riwayat ini adalah riwayat yang lemah. Nah, insyaallah taala kita akan singgung lagi nanti
ketika kita melalui pembahasan-pembahasan ini. Jadi yang pertama, mengangkat tangan. Tak kala takbiratul ihram, dia mengangkat tangannya. Sekarang ada pertanyaan. Sini kan ada pekerjaan, ada mengangkat tangan dan ada takbir, ya kan? Yang mana yang dahulu dilakukan? Takbir dulu atau mengangkat tangan? Apa kita takbir dulu Allahu Akbar baru mengangkat tangan? Atau mengangkat tangan dulu? Setelah itu Allahu Akbar. Atau bersamaan Allahu Akbar sambil mengangkat tangan? Ini 3 pertanyaan dan merupakan 3 kemungkinan. Ada nggak kemungkinan yang lain? Hah? Saya tahu ada yang punya kemungkinan yang keempat. 3 kemungkinan ini semuanya adalah perkara yang dibolehkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kadang salat, kadang beliau salat, beliau mengangkat tangannya dulu, atau mengangkat tangannya bersamaan dengan takbir Allahu Akbar. Mengangkat tangannya bersamaan dengan takbir. Dan ini di kebanyakan riwayat. Mengangkat tangan sambil takbir. Dipahami? Kemudian yang kedua, Allahu Akbar. Setelah itu baru angkat tangannya. Disusul dengan mengangkat tangan. Ini cara yang kedua. Nah ini juga dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari hadits Ibnu Umar. Dari hadits Ibnu Umar. Riwayat Imam Al-Bukhari dari hadits siapa? Ibnu Umar. Kemudian cara yang ketiga, dia mengangkat tangan dulu, setelah itu baru bertakbir. Dan ini dalam hadits Wa'il bin Hujr, riwayat Imam Al-Bukhari. 3 cara ini semuanya adalah cara yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana yang hendak dia lakukan, hendaknya dia melaksanakannya. Akan tetapi apabila seseorang sebagai imam, dia harus pandai melihat keadaan makmumnya. Harus melihat keadaan makmumnya. Sebab orang yang salat di belakang kita, tingkat keilmuannya dan tingkat pengetahuannya tentang syariatul Islam ini tidak semuanya mengetahui tentang kaifiatus salat. Ada orang yang imamnya baru ancang-ancang, ini belum ini, baru ancang-ancang, dia merasakan ancang-ancang sudah imamnya. Dia sudah rukuk duluan. Dia sudah rukuk dahuluan. Maka yang seperti ini, ya, menerapkan yang seperti ini, seorang harus pandai memilih dari 3 cara ini. Jadi mungkin yang pertama dia jangan takbir dulu, langsung rukuk dulu, pas sudah rukuk baru dia takbir. Supaya jangan sampai makmum kita jatuh ke dalam dosa, yaitu mendahului imam. Dipahami sampai sini? Nah, karena itulah seorang imam harus pandai melihat keadaan dan mendudukkan 3 tempat ini. Ya, apabila dia dalam keadaan salat sendiri, maka dia menerapkan 3 perkara ini. Ya, kadang ini, kadang itu, kadang ini. Ya, dipahami? Kemudian tak kala mengangkat tangannya, ya, dia akan mengangkat tangan Allahu Akbar. Ya toh? Tangan itu gimana? Apakah tangan itu begini, ya, atau begini, ya, atau begini, ya, dengan dirapatkan atau dengan direnggangkan sekali, atau dengan biasa aja dinaikkan. Di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan di oleh Syekh Al-Albani, ya, karena ini dari beberapa hadits ini, dari hadits Ibnu Umar, Wa'il bin Hujr dan Abu Hurairah. Yaitu beliau mengangkat tangannya dengan tidak digenggam, ya, dihamparkan, akan tetapi tidak dirapatkan dan tidak pula direnggangkan sekali. Jadi sedang-sedang aja, biasa, Allahu Akbar. Ya, tidak diginikan dan tidak pula begini. Jadi sedang aja, Allahu Akbar. Dipahami? Saya ulangi. Ini perhatikan ya, kaifiatus salat. Nanti ada mas salat lain anunya, kaifiahnya. Bikin cara sendiri. Jadi keadaan tangan dia tidak digenggam, akan tapi dibiarkan terbuka. Dan pada saat tangan terbuka, tidak terkepal, jari jemari ini tidak dirapatkan dan tidak pula direnggangkan, akan tetapi biasa saja. Kemudian dia bertakbir Allahu Akbar. Dipahami sampai sini? Ini cara pada saat takbir keadaan jari jemari, bagaimana keadaannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, masalah takbir ini mengangkat tangan. Dan tak kala kita takbir kan begini, naik kan? Ini naiknya kemana ini? Apakah ke sini, atau ke sini, atau ke sini, atau ke sana, ya, ke depan atau bagaimana? Kan perlu diketahui di mana tempatnya, ya, ukurannya bagaimana. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan akan hal ini. Ya, ada beberapa hadits yang meriwayatkan akan hal ini dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ada hadits yang meriwayatkan bahwasanya
Tak kala Nabi SAW mengangkat kedua tangannya ini sejajar dengan kedua telinganya. Sejajar. Sepertinya sejajar kan? Jadi rata searah dengan kedua telinganya. Ya, jadi tangannya dengan telinganya ini searah. Ya, bukan seperti yang dilakukan oleh kebanyakan ikhwah atau beberapa orang, tangannya itu di bawah telinga. Allahu Akbar gini. Ya, di bawah telinga. Nah, ini salah. Akan tetapi jari ini ya biasa saja. Mau tempatnya di mana, di sini atau di sini atau di sini, tidak ada ukurannya. Yang penting dekat tidaknya dengan dari dada itu tidak ada ukuran. Ya, tetapi yang kita ini kan kita jadikan patokan adalah bagaimana jari jemari ini sejajar dengan telinga. Ini yang pertama. Boleh dia sejajar dengan telinga dan boleh pula sejajar dengan bahu. Boleh pula sejajar dengan bahu. Dipahami sampai sini? Perlu diulangi. Saya ulangi. Jadi tak kala mengangkat tangan ini boleh sejajar dengan telinga. Apakah sejajarnya begini atau dia begini? Atau boleh juga sejajar dengan bahunya. Sejajar dengan bahu. Yang dikatakan arti sejajar hadu itu adalah sejajar dan berhadapan, tidak begini. Dipahami? Ini kalau begini namanya bukan hadu, tetapi namanya menyamping atau bahasa kasarnya memelayang. Tetapi yang dikatakan hadu, ya, sejajar dengan bahu, yaitu tangannya dalam posisi seperti ini. Dia sejajar dengan bahu tepat pas. Sejajar dengan bahunya. Demikian pula kalau dia inginkan sejajar dengan tangannya. Allahu Akbar. Dipahami? Sejajar dengan kedua telinganya. Ini cara mengangkat tangan. Dipahami sampai sini? Saya kira bisa dipahami ya. Sebagai melihat mungkin bisa memahami. Cuman mudah-mudahan apa yang kita ini kan bisa dipahami bersama. Nah, kemudian setelah itu, setelah dia bertakbir, tangan tentunya tidak takbir terus begini kan? Yang mau diletakkan kemana setelah itu tangan? Nah, ini pembahasan berikutnya. Di mana tangan ini diletakkan? Maka setelah dia bertakbir, maka dia meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Dan merapatkannya. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Dipahami sampai sini? Jadi bukan begini. Bukan dia meletakkannya terus tidak ditempelkan ke tubuhnya. Harus ditempelkan ke tubuhnya. Nah, kan kita belum bicarakan. Nanti di mana tempatnya, di dada atau di perut atau di pusar, kan kita belum bicarakan. Yang jelas, yang pertama sekarang pembahasan kita meletakkan tangan di atas tangan kiri. Dan ini adalah sunnah. Dan mengangkat tangan tadi sudah kita katakan adalah sunnah kan? Dan pada berapa tempat mengangkat tangan? 4 tempat. Ya, tidak ada tempat yang lain. Cuma pada 4 tempat. Tempat yang pertama, takbiratul ihram. Tempat yang kedua, ketika ruku. Tempat yang ketiga, ketika bangkit dari ruku. Tempat yang keempat, bangkit dari rakaat yang kedua. Ya, tasyahud yang pertama. Pahami sampai sini?